Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Kusuma Wardani, asal instansi SMK Muhammadiyah 1 Jenangan Ponorogo. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Matematika tahun 2021 di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eko dan Ibu Sita selaku dosen pembimbing, kepada teman-teman matematika angkatan 3, serta semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya video peer teaching ini. Semoga video ini bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk semua pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nah, karena ini masih dalam keadaan pandemi COVID, Ibu tak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian tetap jaga protokol kesehatan, terapkan 5M. Masih ingat kan apa itu 5M? Memakai masker, ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, sebelum kita mengawali pertemuan pada pagi hari ini, silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum mulai belajar matematika, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Sebentar, Ibu lihat pada orang yang sudah bergabung. Ini Dian sudah, Duin, Handayani, Heni, Nana, Yeni, Yulia. Nah, sepertinya ini Iman dan Desi ya yang tidak hadir pada hari ini. Ya, Bu. Kita hari ini akan mempelajari materi mengenai program linear. Sebentar, Ibu akan share screen dulu materinya. Sudah? Sudah. Hari ini kita akan belajar program linear khususnya untuk yang pemodelan matematika. Nah, tujuan pembelajaran. Apa sih yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini? Di sini ada tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu nantinya kalian dapat menyusun model matematika program linear dari masalah kontekstual dengan teliti. Dan yang kedua, nanti diharapkan kalian dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel dengan tepat. Karakter yang diharapkan adalah tanggung jawab dan disiplin. Nah, untuk tolak ukur ketercapaian kalian nanti akan diukur melalui LKPD dan latihan soal di akhir pembelajaran. Itu nanti untuk penilaian pengetahuannya. Untuk keterampilan akan dilihat pada saat kalian proses pengerjaan LKPD-nya. Sedangkan untuk sikap nanti akan diambil dari nilai karakter tadi, yaitu disiplin dan tanggung jawab. Jadi intinya di sini nanti ada 3 penilaian ya, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Untuk pengerjaan LKPD-nya nanti, kalian bisa mengerjakannya dengan diskusi kelompok. Tetapi, untuk latihan soalnya, kalian harus tetap mengerjakan sendiri-sendiri dulu, individu. Nah, ya, ini nanti yang diharapkan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini, tujuannya itu ada 2 tadi, sudah saya jelaskan. Yang pertama nanti diharapkan kalian dapat menyusun model matematika program linear dari masalah kontekstual dengan teliti. Dan yang kedua, kalian nanti dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel dengan tepat. Sedangkan karakter yang diharapkan yaitu disiplin dan tanggung jawab. Nah, di sini tadi Ibu menjelaskan ada sebuah permasalahan. Pernahkah kita perhatikan saat kita jalan-jalan dan menjumpai seorang pedagang buah dengan gerobak yang penuh dengan buah dagangannya? Di sisi lain, kita lihat bahwa pedagang tersebut mempunyai tempat yang terbatas untuk bisa menampung buah dagangannya. Bagaimana pedagang tersebut bisa mengoptimalkan gerobak yang tersedia untuk menampung dagangannya supaya dapat digunakan secara optimal sehingga mendapat keuntungan yang optimal pula dalam penjualan buah-buahannya?
Pertanyaan ini nanti dapat diselesaikan dengan salah satu materi yang ada di matematika, yaitu dengan menggunakan program linier. Nah, apa sih program linier itu? Program linier merupakan suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nilai optimum itu nanti bisa berupa maksimum atau minimum, dapat diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian soal linier. Secara umum, program linier ini nanti terdiri atas dua bagian, yaitu fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi, sedangkan fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan. Nanti tergantung permintaan pada soal, nanti akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Dalam program linier ini, batasan-batasan atau kendala-kendala yang terdapat dalam masalah program linier diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bentuk rumusan matematika yang disebut dengan model matematika. Cara menyelesaikan permasalahan nyata dengan program linier dua variabel yaitu harus mengetahui dulu cara memodelkan matematika dan menentukan nilai optimumnya. Nah, apa itu model matematika? Model matematika yaitu persoalan dalam program linier yang masih dinyatakan dalam kalimat-kalimat pernyataan umum, kemudian diubah ke dalam sebuah model matematika dengan menggunakan persamaan, perbedaan atau fungsi. Ciri-ciri tanda ketaksamaan yang digunakan itu biasanya tanda lebih dari sama dengan digunakan untuk kata-kata tidak kurang dari, minimal, sekecil-kecilnya, sekurang-kurangnya, minimum, paling sedikit. Sedangkan tanda kurang dari sama dengan itu biasanya digunakan untuk kata-kata tidak lebih dari, maksimal, sebesar-besarnya, maksimum, dan paling banyak. Ini Ibu ada beberapa contoh kalimat dan model matematikanya. Yang pertama ini, seorang peserta didik akan lulus ujian jika nilai rata-rata ujiannya sekurang-kurangnya adalah 7,00. Nah, di situ kan ada kata sekurang-kurangnya. Misalkan nanti X adalah nilai rata-rata ujian, maka model matematikanya adalah X lebih dari sama dengan 7. Contoh yang kedua, nilai matematika Andi selalu tidak lebih dari 8. Nah, kata-kata tidak lebih dari itu berarti tandanya tadi kurang dari sama dengan. Misalkan X adalah nilai matematika Andi, maka X kurang dari sama dengan 8. Pak Sabar mengeluarkan uang paling sedikit 400.000 per bulan untuk modal dagangannya. Misalkan X adalah modal, maka X lebih besar sama dengan 400.000. Bu Desi memperoleh keuntungan paling banyak 100.000 per bulan dari hasil jualannya. Nah, paling banyak itu berarti nanti tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Jadi, misalkan X adalah keuntungan, maka X kurang dari sama dengan 100.000. Nah, sampai sini mungkin ada yang dapat memberikan contoh yang lain? Saya, Bu. Ya, silahkan. Saya makan minimal 3 kali sehari. Nah, berarti tanda yang digunakan kan lebih besar ya, Bu? Iya. Jadi nanti itu X lebih dari sama dengan 3. Ya, nah tadi ada kata-kata minimal, berarti bagus. Yang digunakan adalah lebih dari sama dengan. Oke, bagus. Ada yang lainnya? Saya coba, Bu. Oh iya, silahkan. Ini Ya. siapa ini? Saya Dian, Bu. Oh iya, Dian. Oke. Bagus. Ya, Ya. silahkan. Uang saku saya paling banyak dalam sehari itu 20.000. Ya. Jika variabel X-nya banyak uang saku, berarti X kurang dari sama dengan 20.000. Begitu, Bu. Oh, iya, bagus. Berarti tadi ada kata-kata paling banyak, berarti tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Ya. Oke, sudah pintar saudara semua kayaknya nih. Nah, sekarang kita lanjut. Ini nilai optimum. Tadi kan ada dua, yaitu fungsi kendala dan nilai optimumnya fungsi objektif. Nilai optimum fungsi objektif itu adalah bagian dari model matematika yang menyatakan tujuan atau fungsi sasarannya yang ingin dicapai dari suatu persoalan program linier. Fungsi objektif dinyatakan dalam AX plus BY atau dalam simbol matematikanya adalah F X, Y sama dengan AX plus BY.
Ini. Bagaimana menyusun model matematikanya? Nah, langkah-langkah untuk membuat model matematika yaitu yang pertama, baca soal dengan cermat terlebih dahulu dan tentukan subjek yang akan dimisalkan sebagai X dan Y. Tadi diingat-ingat, kata-kata apa saja, itu tandanya lebih dari sama dengan itu untuk kata-kata apa, kurang dari sama dengan itu untuk kata-kata apa, begitu. Ini dibaca dulu soalnya dengan cermat. Kemudian, sajikan semua informasi yang terdapat dalam soal ke dalam bentuk tabel. Nanti yang diketahui informasinya apa saja, disusun tabelnya. Kemudian susun pertidaksamaannya, nanti sebagai kendala yang terbentuk. Dan yang terakhir adalah fungsi tujuannya, yaitu fungsi objektifnya. Nah, di sini nanti selain ada pertidaksamaan yang dihasilkan dari soal, nih untuk pertidaksamaannya sebagai kendala yang terbentuk, ini nanti juga terdapat dua kendala lainnya, yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Ada yang tahu kira-kira kenapa harus ada dua kendala tersebut? Saya, Bu. Ya, ini siapa? Heni, Yang Bu. berbicara? Oh iya, Heni, Heni. Bu. Saya catat dulu. Heni. Ya, silakan Heni. Ya, karena nilai yang akan dicari nanti selalu positif, Bu. Iya, benar Heni. Karena nanti nilai variabelnya yang dinilai nanti adalah positif, tidak mungkin negatif. Karena ini nanti akan menyangkut jumlah barang atau benda. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada soal. Ini nanti ada 3 persoalan ya. Soal pertama, ini soal kedua, dan ini soal yang ketiga. Nanti kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu mengerjakan soal yang pertama, ini. Kelompok yang kedua nanti akan mengerjakan soal yang kedua. Dan kelompok yang ketiga nanti akan mengerjakan soal yang ketiga. Nah, ini pembagian kelompoknya. Nah, Ibu akan membentuk WA group dari masing-masing kelompok nanti, biar kalian lebih mudah untuk berdiskusinya. Gitu. Ya, apakah semua sudah masuk dalam grup kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Saya sudah. Ya, LKPD-nya sudah Ibu kirim di dalam kelompok WA group masing-masing ya. Silakan dibuka dan silakan mulai berdiskusi. Ibu akan pantau diskusinya dari sini. Oke, kelompok 1 sudah mulai diskusi. Ini X-nya yang mana ya? Ayo, silahkan. Dijawab untuk anggota yang lain, dibaca dulu. LKPD-nya dibuka. Ya. Sip, untuk kelompok 1 sudah mulai berdiskusi. Silakan untuk yang kelompok 2 dan 3. Ya, nanti setelah selesai untuk diskusi, hasil jawaban kelompok kalian dikirim di WA group masing-masing saja ya nanti. Oke, bagus. Kelompok 1 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2. Saya langsung di situ, Bu. Oh iya, nggak apa-apa ya. Oke, untuk yang pertama kelompok 1 dulu ya. Nah, kelompok 1. Silahkan presentasikan terlebih dahulu. Ini ada Wahidatul Husna, Dwi Indusandi, dan Yeni Marlianti. Siapa yang mewakili? Saya, Bu. Oh iya, Nana ya. Ya, silahkan Nana. Saya coba ya, Bu. Iya. Salah nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa, namanya juga masih belajar. Nanti kalau salah dibenarkan. Oke. Sekarang untuk kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Ini adalah hasil yang kami peroleh. Oke, bagus. Sekarang lanjut untuk yang kelompok 3. Oke, silahkan dipresentasikan kelompok 3. Siapa yang mewakili? Iya, Bu. Saya Handayani Putri, Bu. Iya, silahkan. Ya, jadi dari permasalahan LKPD 3 tadi tentang donat dan cookies ya, Bu. Jadi Ya. saya misalkan untuk variabel X itu banyak kue donat, untuk variabel Y itu banyaknya kue cookies. Nah, Oke, bagus-bagus semua ya hasilnya. Berarti kalian benar-benar menyimak apa yang Ibu sampaikan hari ini.
Oke. Baiklah, presentasi dari masing-masing kelompok sudah, tadi juga sudah ada ya tanggapan dari kelompok yang lain. Sekarang coba kita refleksikan pertemuan kita pada pagi hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, Dian, silahkan. Program linier, Bu. Ya, program linier. Pada bagian apa ya program liniernya? Pada bagian menyusun model matematikanya, Bu. Ya, menyusun model matematikanya. Kira-kira bagian mana ya yang sulit pahami tadi pada pelajaran ini tadi ya? Itu Siapa tuh yang Bu, Ya? menentukan tanda ketidaksamaannya itu kadang masih kebolak-balik Bu. Oh, itu ya, itu juga memang harus benar-benar memahami kalimatnya ya. Nanti setelah ini dipahami lagi, nanti lama-lama pasti akan mudah. Oke. Hari ini kalian sudah sangat bagus sekali pada pembelajaran, tidak membuat ribut, benar-benar menyimak apa yang Ibu jabarkan, dibuktikan dengan suksesnya kalian mengerjakan LKPD. Pertahankan semangat belajar yang seperti ini ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Yeay. Oke. Nah, sekarang ada soal latihan pada Google Form. Linknya sudah Ibu kirim di WA grup kalian. Silahkan kalian cek dan kerjakan sekarang. Ibu kasih waktu nanti maksimal 20 menit. Karena soalnya hanya 5 soal saja, pasti cepat ya kalian mengerjakannya. Apalagi kalian tadi sudah paham sepertinya, sudah mulai bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, apakah sudah selesai semua? Oh, Bu. Ya. Sudah. Udah Bu. Oke, sudah. Nah, terakhir sebelum penutup, Ibu mau memberi kesimpulan bahwa ini tadi kan materinya adalah merupakan pemodelan matematika. Nah, langkah awal dalam penyelesaian program linear itu adalah menyusun model matematikanya terlebih dahulu dengan cara membuat pemisalan variabel X dan Y-nya. Kemudian dari informasi-informasi yang diperoleh pada soal tadi disusun pertidaksamaannya. Jangan lupa menyertakan dua kendala lainnya yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, silahkan Ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, baik teman-teman. Mari kita tutup pembelajaran matematika hari ini dengan doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bu Putri, terima kasih atas partisipasi dan perhatian kalian semua. Selalu jaga kesehatan, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu menggambarkan daerah himpunan penyelesaian. Tetap semangat belajar ya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.